Bayangkan nih, Anda berjusuran di supermarket yang ramai. Anda mengambil tas di kasir. Tas itu lembut, lentur, sedikit meregang di tangan Anda. Kemudian Anda menjatuhkannya ke dalam air, dan tas itu larut sepenuhnya. Tanpa residu, tanpa jejak. Terjun siom di streng, singkong. Het mungkin berpikir nil erda terborde, invented di Indonesia. Tanaman yang selalu kita anggap remeh sebagai makanan orang miskin. Singkong yang memenuhi piring-piring pedesaan di seluruh kepulauan, sebenarnya merupakan cetak biru untuk memecahkan salah satu krisis paling mendesak di planet ini. Dunia tenggelam dalam plastik. Dan Indonesia diam-diam dimanjurkannya di sebuah lading. Demonstrasi marai terhagan tembawai fu ibra ori maptas happy pulri blangan. Dia besta. Ada masih dimulai jenais win dan serius tentang Indonesia. Dan selalu berat, terlalu tidak relevan. Tapi saya percaya cerita seperti ini layak didengar. Tunjukkan perdia Allah bahwa kita orang Indonesia selalu saling mendukung. Berlangganan sekarang dan bukti agar dia percaya bahwa kita bersatu. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, Anda akan belajar bagaimana sebuah perusahaan kecil di Indonesia mengubah singkong, salah satu tanaman kita yang paling sederhana, menjadi material yang kini sedang dipelajari oleh para peneliti, pemerintah, dan produsen plastik di seluruh dunia. Dan ada satu fakta di tengah video ini yang akan membungkam bahkan para analis keberlanjutan Eropa yang mengira mereka telah melihat semua solusi yang ada. Mari kita mulai dari tahun 2015, karena disinilah cerita ini dimulai. Pada itu Indonesia menghasilkan sekitar 6,8 juta ton stok plastik setiap tahunnya. Sungai-sungai tersumbat. Garis pantai semua proyek kemiskinan plastik sekali pakai, sedotan, kemasan. Secara internasional, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar ke laut, tepat di belakang Tiongkok. Angka itu dicetak dalam laporan, diulang dalam berita utama, dan digunakan oleh media asing sebagai singkatan dari kegagalan lingkungan. Kita mencari bahan layu solusi. Dan singkong tidak ada membicarakan singkong dalam konteks inovasi. Itu adalah tanaman pangan. Tanaman untuk bertahan hidup. Sesuatu yang nengah dari bus ketika ada Maryland Train. Gagasan bahwa umbi ini, yang tumbuh di tanah miskin, dipanen dengan tangan, dijual murah di pasar pedesaan, dapat menjawab krisis yang gagal dipecahkan oleh perusahaan kimia bernilai triliunan dolar, itu terdengar seperti lelucon. Semakin buruk kedengarannya di sini, semakin besar imbalannya di masa depan. Ingat itu. Sekarang, coba tebak ini setiap menit. Setara dengan 1 truk sampah penuh plastik dibuang ke lautan dunia. 1 truk. Setiap 60 detik. Anda bermedad dan kerising toth mermesing. Kiri your brama braced stroke berisi plastik serisuk kirut. It's gonna make your kerja ditsa tersedu in seru tak tampuk dermat langga hatini jata. Yang masuk bukan ke tempat pembuangan sampah, tetapi ke laut. Setiap hari, selamanya. Tidak yang terlihat di bawah list emas ini. Angkat video pemerdu the stick. And their jury set the good member bladder plit seluruh kategori plastik sekali pakai. Angka, itulah yang membuat para peneliti di Jerman, Belanda, dan Jepang telah menghabiskan waktu puluhan tahun dan miliaran dolar untuk mencoba menemukan material yang berperilaku seperti plastik tetapi menghilang seperti yang dikehendaki alam. Mereka melakukan penelitian di laboratorium. Itsunistab daidari di sebuah rusk iseverd di Thumalia dan Menenix. Sebuah itsagnat afani echo. Uji senamengi duamali. It's kintait dan muy bit ittertharg tupsig kadism memberi sedadrelammer. The rapsuj your beriad alam ayat diwsti badurchen. Enothu kadem de gwaith nant stem nasta sabort. Spewed. Taunt to a kind word. The member if that su use mailing love this far. Ketika Afani mempresentasikan produk ini di konferensi Our Ocean di Malta pada tahun 2017, sebuah pertemuan puncak yang dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 90 negara, tanggapan dari para delegasi Eropa bukanlah tepuk tangan yang sopan. Melainkan ketidakpercayaan yang diikuti oleh pertanyaan mendesak. Ini bukan rumor. Ini dikalsa pemerintah dalam proceeding resmi konferensi Our Ocean 2017. Kemudian serhatabasan akademis pendatang. Para peneliti di Universitas Wageningen di Belanda, salah satu lembaga terkemuka di dunia untuk ilmu pangan dan lingkungan, menerbitkan analisis yang mengutip inovasi bioplastik berbasis singkong dari Asia Tenggara.
Dengan model Indonesia secara khusus dirujuk sebagai alternatif berbiaya rendah yang dapat diterapkan dalam skala besar untuk plastik berbasis minyak bumi. Mereka mencatat apa yang dicatat oleh para insinyur. Bahan bakunya melimpah, prosesnya relatif sederhana, dan produk akhirnya mengungguli banyak plastik sintetis biodegradable yang masih meninggalkan mikropartikel. Malaysia juga menyadarinya, dan inilah inti dari judul video ini. Para peneliti dan konsultan keberlanjutan Malaysia mulai melakukan kunjungan studi formal ke Indonesia setelah tahun 2015, khususnya untuk memahami bagaimana solusi berbasis tanaman dapat dikomersialkan dalam skala besar. Sebuah laporan yang diedarkan di Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia mengakui bahwa Indonesia telah bergerak lebih cepat dalam pengembangan bioplastik pertanian daripada negara-negara dengan perekonomian sebanding di kawasan ini. Mereka tidak melihat Singapura. Mereka tidak melihat Thailand. Mispetawati. Kemudian Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporannya tahun 2021 tentang alternatif plastik sekali pakai secara eksplisit menyebutkan produksi bioplastik berbasis singkong yang muncul dari Indonesia sebagai salah satu inovasi akar rumput yang paling menjanjikan di negara berkembang. Bukan menjanjikan untuk negara berkembang, menjanjikan untuk dunia. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Jerman yang memiliki kemampuan teknik? Mengapa bukan Jepang yang memiliki ketelitian? Mengapa bukan Singapura yang memiliki pendanaan dan infrastruktur kebijakan? Jawabannya sederhana dan mengejutkan. Jerman mengembangkan alternatif bioplastik di laboratorium beriklim terkontrol dengan hibah pemerintah dan peralatan berstandar farmasi. Jepang mendekati masalah ini melalui kimia polimer canggih dengan puluhan tahun penelitian industri di belakangnya. Tetapi inilah kebenaran yang tidak dihasilkan oleh kedua jalur tersebut. Solusi mereka mahal, bahan baku mereka diimpor, dan proses mereka membutuhkan infrastruktur yang sebagian besar dunia, bagian dunia yang benar-benar tenggelam dalam sampah plastik, sama sekali tidak memilikinya. Indonesia membangun solusinya dari tanaman yang tumbuh di tanah miskin, membutuhkan air minimal dan sudah dibudidayakan oleh jutaan petani kecil di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Singkong tidak membutuhkan rantai pasokan. Singkonglah rantai pasokan itu sendiri. Ini seperti belajar memasak dari seorang ibu yang memberi makan 10 anak dengan anggaran terbatas, dibandingkan belajar dari koki berbintang Michelin dengan dapur bernilai miliaran rupiah. Keduanya bisa memasak, tetapi hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan hidup. Dan hanya satu yang memberi Anda resep yang benar-benar mampu diikuti oleh seluruh dunia. Kota-kota dan pemerintah di Vietnam, Filipina, Bangladesh, dan di seluruh Afrika Sub-Sahara tidak mencari solusi yang menghapus dan membutuhkan infrastruktur Jerman. Mereka mencari solusi yang berfungsi dalam kondisi yang mirip dengan kondisi mereka. Dan kondisi Indonesia persis mirip dengan kondisi mereka. Itulah mengapa jawaban Indonesia dapat menjangkau lebih luas. Namun kita harus jujur, karena sebuah cerita yang jujur harus mencakup hal ini. Bioplastik singkong belum sepenuhnya menggantikan plastik industri dalam skala nasional. Kapasitas produksi masih terbatas. Biaya per unit masih lebih tinggi daripada plastik konvensional untuk produsen massal. Terdapat tantangan yang terus berlanjut terkait masa simpan di iklim lembab dan kerangka peraturan Indonesia untuk sertifikasi bioplastik masih dalam tahap pengembangan. Beberapa produk yang dipasarkan sebagai biodegradable di pasar Indonesia telah menghadapi pengawasan terkait apakah produk tersebut memenuhi standar dekomposisi internasional. Ini adalah kesenjangan nyata, dan hal ini penting. Ini bukanlah tanda-tanda kegagalan. Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Arahnya sudah benar. Pertuarium bus time to eat dari hari ini. In Strand, nunis tak menunggu laboratorium hisem border, ajabrayu these are the top. Indonesia menemukan solusi kelas dunia yang tumbuh di tanah biasa, dan solusi itu sekarang didokumentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipelajari oleh universitas-universitas Eropa, dan dipantau secara cermat oleh Malaysia dan setiap negara berkembang yang serius untuk mengatasi krisis plastik. Kemal use lasting greeds. Kondisi yang membuat Indonesia tampak tertinggal. Ketergantungan pada tanaman pangan untuk kebutuhan subsisten, kurangnya infrastruktur industri, tekanan untuk menemukan solusi murah, justru menghasilkan inovasi yang tidak mudah ditiru oleh negara-negara kaya. In Smonis and Brucelut Rivenordip Tudis Bursa Kumesh.
Ketiga, tuigu semenstis, batas the four. Setiap petani singkong di Jawa Barat, setiap petani kecil di Lampung, setiap pengusaha di Bali yang melihat sayuran akar dan melihat sesuatu yang dibutuhkan dunia, mereka adalah bagian dari ini. Kita adalah bagian dari ini. Dan bab selanjutnya dari kisah ini belum ditulis. Menurut Anda, negara mana yang selanjutnya akan secara resmi mengadopsi model bioplastik singkong Indonesia? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya. En Svidzig to perspective of Viberys, Berlingen Skarenbrug. Kan je mij zelfs dan, gesa hoe to endure needs ga en brach, tot mij en het is dat brinde.